Shalom Bapak Ibu, jemaat GBI Sumbersari yang dikasih Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam ibadah online hari ini. Bagaimana kabar saudara hari ini? Puji Tuhan kalau hari ini kita sudah bulan keempat kita tidak bisa berjumpa. Namun kita percaya sekalipun kita di rumah masing-masing melalui ibadah online ini, Tuhan kita maha hadir. Terima kasih Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh kembali beribadah bersama-sama. Terima kasih untuk bulan yang baru, kami boleh memasuki bulan Juli dan kami bersyukur sebab penyertaan dan perlindungan-Mu sempurna dalam hidup kami. Kami rindu Tuhan, Engkau bawa kami lebih dekat lagi kepadamu, menikmati setiap kebaikan. Haleluya. Bawaku ke gunung kudus-Mu. Terima kasih Tuhan. Kita nyanyikan bersama pujian. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu yang kemuliaan. Biar
Shalom, Jemaat GBI Sumbersari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita memasuki bulan Juli dan sesuai dengan anjuran daripada pemerintah dan juga pertemuan-pertemuan dengan beberapa gereja-gereja di Bandung, maka kita memutuskan kembali bahwa ibadah secara offline akan kita mundurkan ke bulan Agustus. Oleh karena itu, sepanjang bulan Juli kita akan tetap mengadakan ibadah online. Dan minggu ini adalah minggu yang pertama di bulan Juli. Oleh karena itu, nanti kita akan sama-sama juga kembali mengadakan perjamuan kudus secara online. Mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu mengucap syukur pada Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur memasuki bulan Juli ini. Tuhan memelihara kehidupan kami. Engkau Allah yang menjamah hidup kami. Engkau Allah yang menolong kami, memberkati, memberi kepada kami kekuatan yang baru di dalam menjalani kehidupan ini. Kami tahu keadaan tidak sama lagi seperti dulu ya Tuhan. Tetapi kami percaya kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan akan tetap sama dalam kehidupan kami. Bahkan kasih Tuhan terus melimpah di dalam kehidupan kami. Kebaikan Tuhan terus nyata di dalam kehidupan kami. Sehingga kami akan melihat, kami akan menyaksikan kasih setia Tuhan menyertai setiap langkah hidup kami. Izinkan kami Tuhan untuk terus dekat dengan Tuhan. Kami boleh terus terhubung dengan Tuhan. Kami terus boleh terkoneksi dengan Tuhan. Kasih Tuhan menjamah hidup kami, memberkati kami, menolong kami, dan memberi kepada kami kekuatan yang baru di dalam menjalani kehidupan ini. Kami terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Dan kami percaya firman Tuhan pada hari ini memberi kepada kami kekuatan yang baru, sehingga hidup kami boleh semakin terhubung dengan Tuhan, kami semakin terkoneksi dengan Tuhan, dan kami boleh mengalami kasih Allah yang ajaib dan luar biasa di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, jadikan hati kami semua adalah hati yang boleh memahami, boleh mengerti firman Tuhan, dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami, sehingga firman Tuhan ini boleh berakar dengan baik, boleh bertumbuh dengan baik, dan menghasilkan buah-buah yang baik. Jamaah hamba-Mu yang disampaikan semuanya hanya berasal dari Tuhan saja, karena kami percaya semua yang berasal dari Tuhan akan menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, saya percaya kita semua senantiasa ada di dalam segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh menguatkan kehidupan kita. Dan judul dari firman Tuhan pada hari ini adalah Connected with God's Love, atau terhubung dengan kasih Tuhan. Mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan terlebih dahulu dari Efesus 3 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-21. Judul dari perikop ini adalah doa Paulus. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat ini kita memang semuanya harus terhubung, ya. Apa maksud saya? Kita semua sekarang bisa terkoneksi dengan internet, saudara sekalian. Internet menghubungkan kita dengan segala sesuatu, bahkan apapun yang perlu kita ketahui di dunia ini, kita bisa cek melalui jaringan internet. Zaman dulu, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mengirim surat, maka kita harus mengirimkannya melalui kurir. Maka dia mungkin harus melakukan perjalanan berhari-hari, berminggu-minggu untuk mencapai tujuan tertentu. Ya. Kemudian zaman berubah, saudara sekalian. Ya, itu surat atau barang yang kita kirimkan, kita bisa kirimkan melalui kendaraan, saudara sekalian.
Ya, ada juga melalui mobil misalnya, atau lebih cepat melalui pesawat terbang, dan juga membutuhkan waktu untuk sampai. Tetapi zaman sekarang, kalau kita mengirimkan surat, pada saat kita kirim, saudara sekalian, detik berikutnya sampai di orang yang kita tuju, yaitu melalui apa? Melalui email. Jadi kita semua sekarang begitu mudah terhubung satu dengan yang lainnya. Tetapi sangat ironis bukan? Ada banyak orang yang tidak terhubung dengan kasih Tuhan. Oleh karena itu pada hari ini kita belajar bagaimana supaya kita bisa terhubung dengan kasih Tuhan. Yang pertama adalah supaya menghasilkan iman yang berakar di dalam Kristus. Jadi saudara, supaya kita terhubung dengan kasih Tuhan, kita ini harus punya iman yang berakar di dalam Kristus. Di dalam ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16 sampai 17 saya bacakan. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam hatimu. Sehingga oleh imanmu, perhatikan, diam di dalam hatimu. Saya ulang, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Jadi saudara sekalian, kita ini harus berakar dan juga berdasar di dalam Kristus. Itulah yang bisa membuat kita semakin terhubung dengan kasih Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, cukup lama saudara sekalian, saya kedatangan kakak ipar saya. Dan kemudian ketika kami pulang ke rumah, kami melewati komplek perumahan kami, ada beberapa pohon palem yang segera akan dipasang, begitu ya, di depan rumah seseorang, rumahnya baru. Nah, pohon palemnya sudah besar, tapi rupanya akarnya itu karena diambil dari tempat lain dan akan dipasang di situ, akarnya tidak terlalu banyak. Kakak ipar saya bilang begini, itu pohon palem harganya 8 juta satu. Tapi dia bilang begini, mungkin dalam waktu beberapa bulan yang akan datang, pohon itu ada yang mati. Kenapa? Karena akarnya dipotongnya terlalu pendek. Dan benar saudara sekalian, karena memang dia cukup ahli di bidangnya, dalam waktu beberapa bulan kemudian, saya melihat dari 3 pohon palem itu, yang katanya harganya 8 juta satunya, itu 2 pohon tumbang, saudara sekalian. Jadi kenapa? Karena akarnya tidak kuat. Pohonnya sudah besar, akarnya dipotong dan ditanam di tempat yang lain. Sehingga akarnya itu tidak tumbuh lagi dan tidak berakar dengan baik pohon itu. Saudara, ada banyak orang Kristen yang tidak berakar dengan baik. Ada banyak orang Kristen yang tidak berdasar dengan baik di dalam kasih Tuhan, sehingga akhirnya dia tidak mengalami segala kebaikan dan juga kemurahan Tuhan atau kasih Tuhan di dalam kehidupannya. Di dalam kitab Efesus 2, saudara, jelas sekali dikatakan begini, bahwa dahulu kita ini adalah orang-orang yang sudah mati, orang-orang sudah dimurkai oleh Allah, kita ini adalah orang berdosa. Tapi kemudian karena kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, dengan iman kita percaya kepada Tuhan, maka kita mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mulai berakar di dalam Tuhan. Semuanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Tidak ada satupun cara untuk kita boleh menerima Tuhan di dalam kehidupan kita, hanya melalui iman kita kepada Tuhan, percaya pengorbanan Yesus di atas kayu salib, dan kemudian mulai hari itu kita dilahirkan baru, dan dengan iman kita percaya kepada Tuhan mulai hari itu. Ketika kita mulai beriman kepada Tuhan, kita mulai berdasar di dalam Tuhan, seringkali kita tidak mengalami berakar dengan baik di dalam Tuhan. Jadi saudara, hal ini juga dialami oleh jemaat di kota Efesus. Mengapa Paulus menulis surat kepada jemaat di Efesus? Jadi waktu itu Paulus itu sedang ada di kota Roma, sedang ada di dalam penjara, dan ada orang yang datang ke penjara dan melaporkan situasi keadaan di kota Efesus. Kota Efesus adalah kota yang sangat besar. Kota Efesus adalah kota metropolitan pada waktu itu, dan di sana itu orang banyak sekali. Kota itu adalah kota yang sangat luar biasa. Nah, orang-orang Kristen 2 tahun yang lalu ketika Paulus datang ke Efesus, ada beberapa orang Kristen yang percaya kepada Kristus melalui pelayanan Paulus. Dan kemudian mereka dilayani dan mereka menjadi orang-orang Kristen.
Tetapi melalui perjalanan waktu 2 tahun, mereka tidak berakar dengan baik. Mereka tidak berdasar dengan baik. Kenapa? Kota Efesus menawarkan kesenangan duniawi yang begitu luar biasa. Bahkan di sana ada satu patung dewi namanya Dewi Artemis. Itu adalah patung dewi kusuburan. Dan di sana, saudara sekalian, orang memuja patung itu. Dan juga orang memuja kaisar, saudara sekalian. Dan akhirnya itu menggantikan iman mereka yang tadinya mulai percaya kepada Kristus. Akhirnya mereka mencampur adukan imannya itu. Mereka tidak bisa bertumbuh dengan baik, mereka tidak bisa bertumbuh dengan benar. Oleh karena itu, Paulus menulis sebuah surat dari penjara yang memberitahukan kepada mereka bahwa sesungguhnya mereka harus kembali kepada kasih yang mula-mula. Mereka harus berakar dengan baik, mereka harus berdasar dengan baik. Coba perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam ayat yang ke-14. Bahkan Paulus berkata begini, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Kita kalau misalnya ada orang lain minta didoakan, kita kan bilang begini kan, ya nanti saya doakan. Saya tidak tahu apakah saudara mendoakan orang itu atau tidak akhirnya di rumah. Tetapi bayangkan, Paulus itu katanya dia sambil bersujud untuk orang-orang di Efesus itu. Untuk orang-orang yang sudah selama 2 tahun tadinya percaya kepada Kristus, tetapi imannya mulai mundur. Kenapa? Karena mereka tidak berakar dan tidak berdasar dengan benar di dalam Kristus. Paulus sampai bersujud dan berdoa kepada Tuhan dan meminta mereka supaya mereka benar-benar bisa berakar dan juga berdasar dengan baik di dalam Kristus. Saudara, seringkali kita memulai dengan iman kita, tapi kita menjalannya dengan daging kita. Kita percaya kepada Tuhan dengan iman kita, menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, tapi kita berjalan dengan daging kita. Sehingga akhirnya kita melupakan apa yang telah kita terima dari Tuhan. Hal yang baik dari Tuhan. Sesungguhnya saudara sekalian, seharusnya kita ini benar-benar bisa berakar dan juga berdasar dengan baik di dalam Kristus. Ada kisah perumpamaan bukan di dalam Alkitab, yaitu perumpamaan tentang 4 benih. Ada satu benih katanya dilempar di pinggir jalan dan kemudian dimakan oleh burung. Apa artinya? Artinya ini adalah hati orang yang tidak mengerti firman Tuhan. Dikabarkan datanglah si jahat, datanglah iblis dan mengambil semuanya itu. Bukankah iblis ingin supaya mereka jangan percaya dan jangan diselamatkan? Yang benih yang kedua, itu benih yang ditaburkan di tanah-tanah yang berbatu. Itu melambangkan hati orang yang mendengarkan firman tersebut dan menerimanya, namun yang nggak tahan terhadap pencobaan. Dan kemudian datang penindasan, datang penganiayaan, dan kemudian dia menjadi murtad. Benih yang ketiga dilemparkan di tengah semak berduri. Itu melambangkan hati orang yang mendengarkan firman tersebut, tapi terbuai oleh keadaan dunia ini, oleh kekhawatiran dunia ini, oleh tipu daya kekayaan, oleh kenikmatan hidup, menghimpit firman itu sehingga tidak menghasilkan buah yang baik. Hidup orang ini menjadi satu hidup yang dijalaninya dengan daging. Punya Tuhan di dalam hidup ini, tapi dia tidak mengakui kuasanya, saudara. Tetapi benih yang keempat yang ditabur di tanah yang baik itu melambangkan orang yang mendengarkan firman Tuhan, dia mengerti firman Tuhan itu, menyambut firman Tuhan itu, dan menyimpannya di dalam hatinya, maka dia akan menghasilkan buah yang baik. Bapak Ibu saudara sekalian, yang pertama, mari kita menghasilkan iman yang senantiasa berakar dan juga berdasar di dalam Kristus. Yang kedua, bagaimana atau apa alasan supaya orang Kristen mengenal dan terkoneksi dengan kasih Allah? Yang kedua adalah supaya mengalami segala kepenuhan Kristus di dalam hidup ini. Mari kita lihat ayat ke-18 dan ayat yang ke-19. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun dia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Di layar saudara ada sebuah gambar. Gambar ini adalah gambar seorang perempuan. Kalau saya tanya kepada saudara semua,
ini gambar perempuan tua atau gambar perempuan muda? Saya percaya sebagian akan menjawab ini adalah perempuan muda, tapi sebagian juga menjawab ini adalah perempuan tua. Memang gambar ini sengaja dibuat untuk bagaimana saudara bisa melihat dari beberapa sudut pandang. Apakah dari sisi yang mana saudara melihatnya, dan saudara akan melihat seperti itu. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, paradigma adalah merubah pola pandang hidup kita. Paradigma di dalam bahasa Yunaninya itu adalah metanoia, itu artinya perubahan pikiran. Pertobatan itu adalah perubahan pikiran kita yang melampaui segala batasan yang ada, yang membuat kita percaya kepada Kristus di dalam kehidupan kita. Sejak saat kita menerima Yesus dalam hidup kita berjalan dengan iman kita mulai merasakan kasih Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Tetapi ada banyak orang yang sudah menerima Tuhan di dalam kehidupannya, merubah paradigma hidupnya, tetapi dia menjalaninya itu dengan keadaan yang berbeda. Seringkali dia hanya di awal saja menerima Tuhan, tetapi kemudian dia menjalaninya dengan kehidupan kedagingan. Apa yang terjadi Bapak Ibu saudara sekalian? Orang ini tidak mengalami bahwa kasih Tuhan itu begitu luar biasa. Tidak memahami betapa panjang dan lebar, betapa tinggi dan dalamnya kasih Tuhan. Bahkan firman Tuhan dikatakan kasih Tuhan ini katanya melampaui segala pengetahuan kita. Artinya melampaui segala akal dan pikiran kita. Memang merubah paradigma hidup kita itu sulit sekali di dalam kehidupan ini. Tetapi kalau kita percaya kepada Tuhan, kita mulai menjalaninya, maka kita akan melihat perkara-perkara yang besar yang akan Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Pada saat ini ada banyak orang yang tidak bisa keluar rumah. Kita juga tidak bisa beribadah, bukan? Nah, ketika dia ada di rumah, orang ini bisa tetap terhubungkan satu dengan yang lainnya. Sekarang booming aplikasi Zoom. Kita akhirnya berhubungan satu dengan yang lainnya itu melalui aplikasi. Saya berkhotbah melalui YouTube. Dan saudara bisa melihat saya, kita bisa terhubung. Bahkan melalui aplikasi Zoom kita bisa saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Nah, ketika kita ada di rumah masing-masing, kita punya jaringan yang namanya jaringan internet. Kita juga punya jaringan wifi namanya. Dan kita semua akhirnya terhubung satu dengan yang lain. Dan kita merasa bahwa kita bisa tetap berinteraksi satu dengan yang lain. Bapak Ibu saudara sekalian, iman percaya kita yang berakar dengan baik, yang berdasar dengan baik di dalam Kristus, itu adalah modal kita untuk memahami betapa panjang, betapa lebar, betapa tinggi dan dalamnya kasih Tuhan. Bahkan kita bisa memahami kasih itu melampaui segala akal dan pikiran kita. Ada banyak orang yang tidak bisa mengalami segala kebaikan Tuhan dan tidak mau merubah paradigma hidupnya sehingga dia menjalaninya hidup ini dengan satu keadaan yang sangat suram. Dia tidak mengalami kasih Tuhan. Dia tidak mengalami segala kebaikan Tuhan. Saudara sekalian, saat ini, mari di dalam kehidupan ini, kita mau mengubah paradigma hidup kita. Ada kasih Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Kalau saudara merasa saat ini belum pernah mengalami betapa kasih Tuhan itu luar biasa dalam hidup, saat ini, mari kita set ulang kehidupan kita. Kita berakar dengan baik, kita berdasar dengan baik, dan kita mengalami segala kebaikan Tuhan itu di dalam hidup ini. Saudara, saya mau tanya pada Bapak Ibu saudara sekalian, apakah saudara di rumah tetap saudara bersekutu dengan Tuhan? Apakah saudara membangun mesbah keluarga? Saudara, saya mau ingatkan pada Bapak Ibu saudara sekalian bahwa gereja itu mulai ada di abad yang keempat. Dari pertama kekristenan ada, itu berjalan sekitar 300 tahun. Tidak ada gereja, saudara. Bagaimana caranya orang-orang bisa bertumbuh? Dari rumah ke rumah. Rumah adalah gereja Tuhan unit gereja Tuhan yang terkecil.
di mana kita bisa bersama-sama saling terkoneksi di antara keluarga, ayah, ibu, dan anak, dan kemudian kita juga bisa terkoneksi dengan luar melalui jaringan internet, melalui aplikasi-aplikasi yang ada. Sekarang zaman sudah berubah, saudara sekalian. Jadi kalau sekarang ada orang yang tidak memakai waktu ini dengan mesbah keluarga, saya sarankan Bapak Ibu saudara sekalian, ayo mari kita mengalami kasih dan kebaikan Tuhan. Kita mengalami segala hal yang luar biasa di dalam Tuhan itu melalui membangun mesbah keluarga di dalam kehidupan ini. Kita akan melihat keluarga kita semua bertumbuh di dalam Tuhan. Dan juga jangan ragu-ragu untuk kita boleh memakai setiap aplikasi yang ada untuk kita terhubung satu dengan yang lain. Khususnya kita boleh berhubungan melalui pemahaman firman Tuhan. Kita boleh mendengarkan khotbah-khotbah. Kita bisa belajar firman Tuhan melalui aplikasi yang ada. Kita terhubung di dalam doa bersama-sama dan sebagainya, saudara sekalian. Itu sangat baik sekali untuk membangun iman kita, untuk kita bisa mengenal kasih Tuhan yang ajaib dan luar biasa itu. Jadi saudara, jangan sayangkan uang saudara untuk misalnya memperbaiki jaringan internet saudara, membeli pulsa dan sebagainya. Ayo bertumbuh di dalam Tuhan jauh lebih indah. Kita akan mengalami segala kebaikan Tuhan. Jadi saya sarankan Bapak Ibu saudara sekalian, yang muda tolong ajarkan yang tua untuk bisa memakai aplikasi ini supaya kita bisa memahami. Sekarang zaman sudah berubah dan ini adalah dirubah secara paksa ya, supaya kita bisa masuk ke dalam era digital ini, saudara sekalian. Dan kita harus mengikutinya. Iman kita harus tetap bertumbuh. Di zaman apapun juga yang terjadi, iman kita harus tetap bertumbuh supaya kita mengalami betapa panjang dan lebarnya, betapa tinggi dan dalamnya kasih Kristus itu dalam kehidupan kita. Kita memahaminya bahwa kasih itu melampaui segala akal pikiran kita. Yang ketiga, mengapa orang Kristen harus mengenal kasih dan terkoneksi atau terhubung dengan kasih Tuhan adalah supaya mengalami kuasa Allah yang tak terbatas di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu saudara sekalian, masa-masa ini adalah masa-masa yang sulit dalam kehidupan kita. Mungkin kita mengalami kerugian, mungkin kita mengalami keuangan yang menipis, mungkin kita juga mengalami pekerjaan yang tidak pasti, bahkan kita tidak mendapat pekerjaan saat ini. Kita mengalami ketakutan, kita mengalami sakit hati, kita mengalami keputusasaan di dalam kehidupan ini. Mungkin kita stres, kita tidak tahu harus berbuat apa. Keadaan menjadi tidak terkendali. Mungkin kita juga sakit secara fisik kita. Atau mungkin kita juga tidak dipedulikan oleh orang lain. Semuanya itu kan di luar kekuasaan kita, bukan? Pada saat seperti itu, kita perlu kasih Tuhan di dalam kehidupan ini. Bukankah ada sebuah pujian yang berbunyi demikian? Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu, doa mengubah segala sesuatu. Bapak Ibu saudara sekalian, seringkali kita tidak bisa memahami kenapa semuanya terjadi di dalam kehidupan kita. Mengapa kita mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan dalam kehidupan kita. Saya ingin tegaskan kepada Bapak Ibu saudara sekalian bahwa hal-hal tersebut mungkin ada dalam kehidupan kita. Dan itu berlaku atas hidup kita. Itu terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi saya juga ingin menegaskan kepada Bapak Ibu saudara sekalian bahwa di dalam kehidupan ini kita juga akan mengalami kasih Tuhan. Bahkan kasih Tuhan itu tidak terbatas dalam kehidupan ini. Di dalam ayat yang ke-20 berbunyi demikian, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan, pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ketika kita punya persoalan, ketika kita punya masalah, beban begitu berat, ketika kita datang di dalam doa kepada Tuhan, maka doa itu akan mengubah segala sesuatu dan kuasa Allah yang tak terbatas itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Persoalan, apakah sudah pernah berdoa kepada Tuhan? Saudara punya masalah, saudara punya beban,
saudara punya persoalan yang berat, tapi pernahkah saudara datang kepada Tuhan? Apakah saudara berakar berdasar dengan baik dalam Tuhan? Kalau saudara mengalami kepenuhan Kristus dalam hidupmu, maka saudara akan mengalami kuasa Allah yang tak terbatas itu. Saya ingin tegaskan pada Bapak Ibu saudara sekalian, mulai hari ini, mari alami kuasa Allah. Mari kita benar-benar berdasar di dalam Kristus. Dan kita akan mengalami segala kepenuhan Allah itu dalam kehidupan ini. Saya rindu Bapak Ibu saudara sekalian, kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Menjadi orang-orang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Di dalam Yohanes 14 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14 berbunyi demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa kita adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Lebih besar, saudara sekalian. Kalau kita punya iman yang berakar dengan baik dalam Kristus, dan kita berdasar di dalam Kristus dengan benar, seperti yang Paulus rindukan bagi jemaat di kota Efesus, akan mengalami segala kepenuhan Allah. Kenapa? Karena memahami betapa panjang dan lebar, betapa tinggi dan dalamnya kasih Kristus itu. Dan kemudian akan mengalami kuasa Allah yang tak terbatas di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu saudara sekalian, kita pasti akan mengalami kuasa Tuhan itu, dan kita mampu melakukan perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara sekalian, mari seperti kerinduan Paulus bagi jemaat di kota Efesus, saya juga rindu setiap jemaat Tuhan saat ini di tengah-tengah persoalan yang sedang kita hadapi. Mungkin persoalan yang sangat tidak pasti dalam kehidupan ini. Tapi saya ingin pastikan kepada Bapak Ibu saudara sekalian, kalau saudara terus terkoneksi dengan kasih Allah, maka saudara akan menghasilkan iman yang berakar dengan baik, berdasar di dalam Kristus. Saudara bisa memahami betapa panjang dan lebar, betapa tinggi dan dalamnya kasih Kristus yang melampaui segala akal pikiranmu. Dan saudara akan mengalami kuasa Allah yang tak terbatas itu di dalam kehidupan ini. Di Alkitab ada satu kisah tentang seorang nabi yang bernama Elisa. Nabi ini dia adalah nabi yang sangat luar biasa. Waktu itu diceritakan bagaimana kerajaan Aram sedang berperang dengan kerajaan Israel. Dan Raja Aram merencanakan satu rencana yang baik, rencana yang luar biasa untuk mengalahkan kerajaan Israel. Mereka rencanakan di kamar raja. Kamar raja tentunya bukan seperti kamar di rumah kita, saudara sekalian, di salah satu sudut begitu. Tapi kamar raja itu artinya adalah tempat yang sangat rahasia yang ada di tengah-tengah kerajaan itu. Nah, mereka merencanakan begini. Ketika tentara Israel akan lewat satu daerah, mereka akan menghadangnya. Mereka akan sembunyi, kemudian mereka akan menyerang secara tiba-tiba. Nah, rencana ini baik, dan mereka kemudian mulai bersembunyi, mereka akan menghadang. Tapi pada saat waktunya, itu tentara Israel tidak lewat. Dan dikatakan firman Tuhan bahwa itu bukan sekali dua kali saja, berkali-kali. Raja Aram marah dan kemudian dia bertanya, siapa sebetulnya membocorkan rahasia ini? Dan pegawai Raja Aram berkata, Elisa yang membocorkannya. Nah, kemudian Raja Aram sangat marah. Memang Elisa ada di sana? Tidak, saudara sekalian. Elisa tidak ada di kerajaan Aram, tidak ada di istana raja. Tapi Elisa bisa mengetahui rencana jahat Raja Aram itu. Dari mana, saudara sekalian? Allah memberitahu pada Elisa. Kenapa Elisa bisa tahu? Karena Elisa mengerti. Dia terhubung dengan Allah. Dia adalah orang yang mengerti Tuhan. Dia orang yang selalu bersekutu dengan Tuhan. Dia adalah orang yang selalu terkoneksi dengan Tuhan. Dia adalah orang yang hubungannya intim dengan Tuhan. Saya ingin beritahu pada Bapak Ibu saudara sekalian, kalau saudara memiliki keintiman dengan Tuhan, maka Allah akan memberikan rahasia-rahasia surgawi dalam kehidupanmu. Maka kau menjadi orang-orang yang luar biasa, berjalan dengan Tuhan, mengalami kuasa Allah yang luar biasa. Singkat cerita, Raja Aram sangat marah dan kemudian dia ingin menangkap Nabi Elisa. Sehingga akhirnya tibalah mereka di kota Dotan, di tempat di mana Elisa ada di sana, dan mereka mengepung sebuah rumah yang diyakini Elisa ada di sana. Dan benar Elisa memang sedang ada di sana. Semalam-malaman pasukan Raja Aram mengepung rumah itu. Sehingga ketika pada pagi hari bujangnya Elisa
dia keluar, mungkin dia mau bikin sarapan buat Elisa. Begitu keluar, wah, pemandangan yang sangat luar biasa yang dia lihat. Yaitu apa? Saudara sekalian, tentara Raja Aram sedang mengepung rumah itu. Dan kemudian dia berteriak, dia memanggil Elisa. Dan ketika Elisa keluar, saudara sekalian, Elisa juga melihat hal yang sama, bukan? Tapi saya ingin sampaikan pada Bapak Ibu saudara sekalian, Alkitab jelas mencatat bahwa Elisa tidak hanya melihat dengan mata jasmaninya saja, tetapi Elisa juga melihat dengan mata rohaninya. Elisa dia terkoneksi dengan kasih Tuhan. Elisa punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Elisa tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang berkuasa, dan Elisa mengalami kuasa Allah yang tak terbatas itu. Saya ingin beritahu pada Bapak Ibu saudara sekalian, ketika Elisa melihat tentara Raja Aram yang mengepung rumah itu, banyak sekali jumlahnya. Kalau melihat dengan mata jasmaninya, pasti akan takut. Tapi Elisa tidak takut, saudara sekalian. Kenapa? Karena di balik tentara Raja Aram itu, di bukit-bukit, di gunung-gunung, itu banyak sekali dia lihat pasukan Allah yang sedang siap untuk menolong dia. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara sekalian, hari ini tentukan hidup saudara. Apakah saudara ingin berakar, berdasar dengan baik dalam Tuhan? Apakah saudara ingin mengalami segala kepenuhan Kristus dalam kehidupanmu? Apakah saudara juga ingin mengalami kuasa Allah yang tak terbatas dalam kehidupanmu? Kalau saudara ingin mengalaminya, hari ini juga saudara sekalian, mari ubah paradigma hidup kita. Mulai dengan pertobatan, mulai dengan bagaimana kita mengubah segala hidup kita. Kita mau mengalami kasih Tuhan itu, kasih yang sangat luar biasa di dalam kehidupan ini. Masalah adalah sebuah alat untuk menyaksikan kasih Tuhan dalam hidup ini. Oleh karena itu, jangan biarkan hidup kita dipermainkan oleh setiap persoalan dan masalah yang sedang terjadi dalam hidup ini. Tapi kita tetap terus mengenal atau terkoneksi dengan kasih Allah, yaitu menghasilkan iman yang berkat di dalam Kristus, mengalami segala kepenuhan Kristus, dan supaya kita juga mengalami segala kuasa Allah yang tak terbatas di dalam kehidupan ini. Mari sama-sama kita berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Kami percaya ada kuasa Allah yang ajaib dan luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau pada hari ini kami boleh belajar firman Tuhan. Ajar kami untuk merubah paradigma hidup kami. Kami tidak terfokus oleh masalah, pencobaan di dalam kehidupan ini, beban berat dalam kehidupan ini. Tetapi kami mau datang kepada Tuhan, kami mau berakar dengan baik, kami mau berdasar dengan baik dalam Tuhan, dan kami bisa mengalami segala kepenuhan Tuhan di dalam kehidupan ini. Kami mengalami betapa panjang, betapa lebar, betapa tinggi dan dalamnya kasih Kristus. Dan itu semua melampaui segala akal pikiran kami. Dan kami juga Tuhan akan mengalami kuasa Allah yang tak terbatas di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapak, kami percaya jemaat di GBI Sumbersari akan mengalami kuasa Allah yang tak terbatas. Kami percaya Tuhan akan terus menyertai kemanapun kami pergi. Apapun yang kami kerjakan, semuanya ada di dalam kasih dan kemurahan Tuhan saja. Kuasa Tuhan menjamah hidup kami. Segala kebaikan Tuhan menyertai hidup kami. Perlindungan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami sungguh mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan, amin.
akan mengadakan perjamuan kudus. Saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian sudah mempersiapkan roti dan anggur di rumah masing-masing, dan kita akan sama-sama berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini, dan sebentar kami akan mengadakan perjamuan kudus. Biar kiranya Tuhan saja yang menjamah kami semua, memberi kepada kami hati yang baru, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, sucikan kuduskan hidup kami, supaya kami boleh sungguh-sungguh layak menerima perjamuan kudus ini. Beri kepada kami kekuatan untuk kami boleh datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus di hadapan Tuhan, dan kami boleh mengerti, memahami bahwa Tuhan mati di atas kayu salib untuk setiap dosa dan kesalahan kami. Tuhan yang menjamah, Tuhan yang menguatkan kami semua saat ini. Kuduskan, sucikan kami, sucikan hamba-Mu yang melayani, dan juga sucikan, kuduskan roti dan anggur yang akan kami pakai, semuanya berguna hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada firman Tuhan berbunyi demikian. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Terambil dari 1 Korintus 11 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-29. Apa maksud makan roti dan minum cawan dengan cara yang tidak layak? Maksudnya adalah begini. Yang pertama, kita tidak menghiraukan makna sebenarnya dari roti dan cawan, dan melupakan harga yang mahal yang harus dibayar oleh juru selamat di dalam kehidupan kita. Yang kedua, membiarkan perayaan itu menjadi upacara yang mati dan formal, atau datang ke meja perjamuan dengan dosa yang masih belum diakui. Oleh karena itu, mari kita menguji diri kita masing-masing sebelum kita menerima roti dan anggur di dalam perjamuan kudus ini. Mari kita sama-sama merefleksikan kehidupan kita di dalam Tuhan. Apakah kita benar-benar sudah berakar, berdasar di dalam Tuhan? Apakah kita terkoneksi dengan kasih Tuhan, terhubung dengan Tuhan, dan kita mengalami segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan ini? Mari sama-sama kita semua bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan bersama-sama mengadakan perjamuan kudus dengan hati yang tulus pada Tuhan. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, mengambil roti, memecah-mecahnya, dan mengucap syukur atasnya. Dan kemudian ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini, dan juga perjamuan kudus yang boleh kami jalani. Kami meyakini bahwa semuanya ini bukanlah hal yang biasa-biasa saja, tetapi kami boleh mengalami segala kuasa Tuhan, segala kepenuhan Tuhan melalui firman Tuhan, dan juga melalui perjamuan kudus pada hari ini. Oleh karena itu kami mengucap syukur di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah masalah, pergumulan yang sedang kami hadapi. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Allah adalah Allah yang tak terbatas di dalam kehidupan kami. Kau sanggup menolong kami, Kau Allah yang selalu bekerja di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu hamba-Mu berdoa bagi setiap saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami persoalan, masalah, beban yang berat, sakit penyakit, dimanapun mereka berada. Ada kuasa Tuhan yang menjamahnya,
Ada kebaikan Tuhan yang menyertainya. Oleh birur-birur-Mu, oleh kuasa Tuhan, saudara-saudara kami disembuhkan oleh Tuhan. Kami juga terus berdoa, biar kiranya Tuhan yang menyatukan kami keluarga demi keluarga yang ada. Biar kiranya mesbah keluarga menjadi dasar di dalam kehidupan kami saat ini. Memberi kepada kami kekuatan, sehingga kami boleh saling bertumbuh satu dengan yang lainnya di dalam Kristus. Demikian juga Tuhan, setiap jemaat Tuhan yang ada saat ini, kami boleh terus terhubung. Walaupun kami tidak bisa bertemu, tetapi kami boleh mengalami kasih Tuhan di dalam setiap persekutuan yang kami lalui, yang kami alami, walaupun melalui jaringan internet. Kami percaya Tuhan yang menolong kami, sehingga setiap alat yang kami pakai, semuanya hanya kami pergunakan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Kami terus bertumbuh di dalam Tuhan, kami mengalami Tuhan, kami mengalami kuasa Allah yang tak terbatas. Itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami terima berkat yang datang daripada Allah saja. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, mari arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, terimalah berkat yang datang daripada Allah saja. Biarlah kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih dan pengorbanan dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, pertolongan, dan juga perlindungan daripada Roh Kudus menyertai Bapak Ibu saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.